masalah jenggot. Tapi Loh, bang, ngapain bang? Loh, belum, tolong, loh, bang Beng mau kemana? aku nggak ada suara. Bang Beng, Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada. Seperti biasa kita masih dalam keadaan duka di mana paranormal peramal kondang yaitu Mbak Yu baru saja meninggal tanggal 1 kemarin teman-teman. Nah di depan saya ini sudah ada Mbak Ilo. Assalamualaikum Mbak Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada teman kita yang semalam sudah kita shoot juga, Mas Bembeng. Assalamualaikum Mas. Nah jadi Mbak Ilo kan sudah sedikitnya saya kasih tahu Mbak Ilo tentang Mas Bembeng ini. Lantas Mbak Ilo ini kan mau tahu lebih pasti Mbak Ilo, bisa tanya langsung sama Mas Bembeng. Ini siapa? Oh, lo, kok tiba-tiba datang? Assalamualaikum. Oke teman-teman, sini ada. Belok. Iya. Oke ya teman-teman, di sini ada. Ini yang namanya pengambil. Oh iya. Ya ini kan namanya pengambil kan? Iya. Silakan dulu. Silakan. Disambut Mas, disambut. Untung aja baru mau bahas ini Bang Ram. Oke. Assalamualaikum Bang Ram. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada Bang Ram. Nah, Bang Ram dan Mbak Hilo. Setelah semalam kan saya jumpa sama Bang Bembeng. Beliau menceritakan bahwasanya beliau telah bermimpi 2 minggu yang lalu menyoal tentang Mbak Yu. Nah, jika ingin bertanya silakan langsung atau perlu diceritakan langsung, silakan ceritakan lagi atau gimana. Silakan, Bailo. Ya, saya pun begini ya, Bembeng ya. Saya pun belum dengar ceritanya. Boleh sedikit Mas Bembeng ungkapkan gitu, atau ceritakan itu gimana ceritanya. Jadi sebelum 2 minggu yang lalu Pak, Ya. saya itu bermimpi. Mimpi apa? Mimpi tentang Mbak Yu. Tentang Mbak Yu. Terus saya sedih mau cerita lagi. Masih berduka. Masalah siluman ular. Saya dimimpikan siluman ular itu. Sabar mas. Bailo, dibantu Mas Bembeng ya. Semalam lancar kok, ceritanya lancar kok. Tenangkan diri Bang Beng. Mas Bembeng. Apa mungkin karena Coba ada- jaga psikolognya mas. Ya. Mungkin udah banyak ke posting, jadi Mas Bembeng juga lebih sedih nih teman-teman. Coba mas sabar dulu ya. Bang Ram coba tolong Bang Ram. Sebelah. Saya kalau masalah mimpi itu kayak seperti agak ragu saya. Lagi. Dan saya tidak ragu. Mimpi itu jadi kenyataan. Dan saya mimpi tentang Mbak Yu. Dia menikahi siluman ular. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu bang. Dan dia itu mempunyai jenglot. Jenglot itu berbentuk ular. Astagfirullahaladzim. Berbentuk jenglot. Dan jenglot itu seperti mimpi itu 2 minggu yang lalu saya mimpi. Coba mas yang jelasinnya tolong mas, yang kayak semalam dong mas, lebih rinci, lebih jelas gitu. Tapi kenapa sekarang mas seperti ragu-ragu gitu menceritakannya? Kayak mana Kang ya? Ya mungkin begini masalahnya. Yang dipikirkan ini sangat trauma gitu istilahnya ya, atau yang selama ini dipikirkan mungkin jadi kenyataan begitu. Enggak, saya maunya Mas Bembeng ceritakan dari awal kapan kejadian dan inti ceritanya aja lah mas, biar nggak panjang. Maksudnya biar bisa disimpulkan oleh guru-guru kita ini gitu loh. Kalau agak-agak ribet mohon maaf ya. Iya teman-teman ya. Beliau ini juga jarang tampil di media. Jadi Mas Bang siapa? Lantir ya? Bang Ilo dan Bang Denny. Sebelum Mbak Yu meninggal dan saya itu dimimpikan.
dimimpikan tentang masalah jenglot. Dan masalah Mbak Yu itu udah menikahi siluman ular. Dan Mbak Yu menyimpan jenglot itu. Dan jenglot itu berbentuk siluman ular. Tapi kelihatannya saya agak ragu. Ragu gimana? Sepertinya kayaknya itu mimpinya itu mungkin karena terlalu mengingat atau melihat media-media terus terbawa mimpi. Tidak seperti itu. Aku nggak kayak gitu, Bang. Karena sepertinya saya merasa kayak ada yang seperti ragu gitu. Ragu, benar ragu. Iya, saya ragu. Tapi bisa jadi kenyataan kan. Sebelum Mbak Yu meninggal, saya dimimpikan itu. Mimpinya itu sekitar jam berapa? Ya mungkin saya tidur itu sekitar jam-jam 12. Saya nggak tahu tidur itu jam berapa. Saya bangun itu setelah dimimpikan itu jam 5 pagi saya baru bangun. Langsung terharu. Kalau menurut Pak Elo dengan cerita mimpi seperti itu gimana? Ya, menurut saya ya kayak Mas Bembeng janganlah terlalu apa kali sama Mas Rampir ini Mas Bembeng. Iya, soalnya kan Elo. kita butuh penjelasan Karena dia nggak juga. percaya Pak Elo. Nah, bukan nggak masalah nggak percaya. Sekarang gini, Mas Bembeng coba diam dulu. Kita butuh penjelasan dari Mas Rampir ini. Iya, karena dia nggak percaya tentang masalah Iya. mimpiku Pak Elo. Jujur saya merasa agak ragu. Ah, kan? Dia bilang ragu sama aku. Bukan saya marah Pak Elo, bukan saya nggak menghargai dia datang. Saya menghargai. Cuma karena dia nggak percaya tentang mimpiku itu saya jadi marah. Nah, sekarang begini, coba Bang Ram ceritakan. Apa sebabnya, alasannya Bang Ram tidak percaya dan keterangannya coba silakan jelaskan. Setahu Agar supaya Mas setahu Bembeng saya Mbak Elo, kalau dalam perhitungan mimpi, kalau jam 12 jam ke atas sampai jam 3 itu bisa benar gitu. Tapi kalau dari jam 3 sampai jam 5 itu bisa salah, bisa jadi mau tidur atau melihat berita terbawa mimpi seperti itu. Jadi saya boleh izin potong dulu, Guru? Baiklah. Oke. Jadi seperti ini ya. Inti dari mimpi Mas Bembeng semalam yang saya ingat ya, yang semalam saya record juga bersama beliau itu, intinya adalah jiwa Mbak Yu itu terganggu gitu oleh jenglot itu gitu. Sehingga dalam cerita semalam Mas Bembeng dibilangnya itu harus dimusnahkan atau diberikan kepada orang yang mampu untuk mengatasi itu gitu loh. Itu ceritanya benar nggak sih Mas Bembeng? Coba tolong dijelaskan Mas intinya Kan, tuh. aku kan udah ngabar Pak Elo. Mm-mm. Pak Elo nggak bisa hadir katanya. Iya yang semalam kan, iya. Kan aku sendiri kan. Benar. Makanya aku cerita Pak Ilo dan akhirnya Mas Lampir. Dan aku nggak tahu Bang Lampir itu kayak mana orangnya. Baru ini saya jumpa. Nah jadi Kalau masalahnya dalam zikir ataupun kebatinan saya itu memang benar bahwasanya beliau itu dan Mbah Yudu sendiri Mas Denny. Jadi Mas Denny, kalau dari perhitungan mimpi saya melihat kalau dari perhitungan mimpi, kalau misalnya mimpinya itu jam 12 sampai jam 3 itu bisa dipercaya. Dan jadi kalau misalnya jam 3 sampai jam 5 itu saya kurang agak ragu saya. Kalau masalah beliau ditahan dengan siluman ular ataupun suami dari Mbah Yudu sendiri, suami dari beliau sendiri, memang benar. Tapi permasalahannya yang saya bingungkan kalau bisa ada hubungannya dengan jenglot. Nah itu saya agak bingung, kok bisa ada hubungannya dengan jenglot? Saya agak ragu kalau masalah jenglot. kenapa Bang Ragu itu Stop, nanya? stop. Ini nampaknya nggak cocok. Pendapat orang nggak cocok. Nggak Tunggu, cocok gimana? Mas Bembeng. Aku udah emosi aja Pak Elo. Tenang dulu. Masalah ragunya apa? Tenang dulu. Kalau menurut saya, itu saya tidak sependapat juga dengan Bang Rampir ini. Karena apa? Mimpi adalah dari jam sekian. Itu mimpi kapan aja bisa terjadi, Bang Ram.
gitu. Jadi Tapi- mohon didengarkan. Tapi gitu. saya merasa ragu karena tidak ada hubungannya dengan jenglot. Kenapa bisa ada jenglot? Sementara beliau hubungan itu khusus tuh, hubungan khusus tuh seperti ular, itu dianggap seperti suaminya sendiri, bahkan mempunyai anak 3 dari hubungan ular itu sendiri. Jadi kenapa bisa ada hubungannya dengan jenglot? Saya agak ragu ya dengan mimpi dari Mas ini sendiri. Masalah ragu abang itu apa? Coba tenang. Sekarang begini, yang Mas Bemeng ceritakan ini adalah dia bermimpi, Mas Bemeng bermimpi, ya kan? Ketemu. Bukan ketemu jenglot. Bailo. Jenglot itu berbentuk Iya. Cuman ular. siluman ular. Dan suruh dimusnahkan Bailo. Nah, itu bisa jadi, Intinya Pak. begitulah. Masalah abang nggak percaya itu apa tuh orang itu? Coba kita berpikir aja ya. Kalau masalahnya siluman ular ya siluman ular, tidak ada namanya jenglot. Kalau ada jenglot dia jenglot, tidak ada bisa digabungkan itu. Itu kan 2 makhluk yang berbeda. Kalau dari pandangan Bailo sendiri kayak mana Bailo? Bailo tenang sedikit juga. Kalau pandangan saya ya bisa saja ya, namanya siluman mau berubah ini berubah itu ya bisa saja, karena dia yang namanya siluman ini bisa berbentuk mewujudkan manusia, bisa mewujudkan dan bisa seperti menyerupai siapa saja begitu Mas dan teman-teman sekalian. Jadi harus barang perlu juga Anda ketahui begitu. Kalau saya nggak percaya gimana Mbak Elo? Kenapa abang nggak percaya? Saya merasa agak ragu dengan itu semua. Udah yang sabar lah teman-teman, sabar. Guru-guru sabar dulu. Jadi gimana nih cerita keputusannya? Apa mau kita cari jenglot itu atau gimana? Ya percuma aja, guru juga nggak percaya. Nah, itu. Tapi kalau guru mau ikut juga nggak masalah kalau menurut saya. Guru. Kita cari, kita tarik bahwasanya memang benar nggak apa yang dimimpikan oleh Mas Bemeng ini. Tapi Mas Bemeng bener kan Mas? Nggak ada rekayasa itu kan Mas? Kita Tapi perlu- kejadiannya 2 minggu Mas. Makanya aku nggak beri kakang langsung kan. Tapi beliau memang baik loh Kang. Ibaratnya semalam bilang mau membicarakan ini bersama Bailo dan Bang Ram gitu loh. Ya tapi kenapa dia ragu sama aku? Kalau menurut saya Kang ya ragu itu memang ya Iya Kang, betul. hak masing-masing. Kalau menurut Iya. saya pribadi ya. Betul. Makanya aku mimpi itu, aku sampaikan sama kakang, Pak Elo nggak bisa karena sakit, kakang bilang kan. Iya. Ya, makanya sama kakang aja. Tapi Bang Lampir datang, malah dia kayak gini. Ya, kamu pun jangan begitu juga, Meng. Jangan terlalu sini sekali. Biarlah. Ya Pak Elo jangan belain dia lah. Saya nggak ada bela sana bela sini. Saya kan maksud saya menengahi gitu. Bagaimana solusinya, bagaimana apanya itu mau dicari titik temunya begitu. Nah sekarang begini ya, yang manapun saya teman, ya. Jadi begini saya, intinya kita cari, kita buktikan benar atau tidak mimpi Mas Bemeng ini. Gimana Mas Sarah? Itu setuju saya, setuju Mas. Jadi jujur dari hati saya paling dalam, saya agak kayak macam bertentangan ya masalah jenggot ini. Tapi Loh. Bang. Ngapain Bang? Loh. Udah Pak. Udah. Bailo, tolong. Loh. Bang Beng mau kemana? Kita gini, Mas Beng. Aku nggak ada suara. Kita mau kita bukti. Bang Beng, sabar Bang Beng. Loh, Tunggu. Melo. Tuh. Mas Beng, tunggu Beng. Coba jelasin dulu. Ih, ya Allah. Kalau mau ditulis tuh kencang ya, aku lagi Kang. Allah. Cabut aku. Loh, belok kayak mana? Ah, Sebelum lagi. Sekarang gini kita berundingkan bersama Mas Barat. baiklah, Iya, kita sekarang- akan iya. buktikan. Kita Kita sekarang- akan memastikan dulu Iya, sebenarnya karena ini bersisi keras tetap untuk dengan jenglot, gak apa-apa kita akan buktikan sama-sama. Iya. Biarpun nanti saya bertentangan, baik saya akan buktikan itu sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini berarti ajang pembuktian lah ini ya. Tapi saya mohon ya untuk guru dan untuk Mbah Hilo atau tadi Bang Bebeng yang udah pergi, jangan jangan banyak debat lah. Kasihan netizen juga nontonnya Mas. Mbah Hilo juga. Jadi kalau gitu, mari kita cari, kita buktikan mimpi dia itu benar atau tidak. Baik. Kan begitu kira-kira. Yuk, oke. Oke. Mas Denny, kita tunggu nanti di video selanjutnya yang terlihat.